Selamat pagi pemirsa. Baru 7 bulan berlaku kini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kembali diperbaiki. Wajar, bahkan niscaya bahwa belet yang diketok pada Februari lalu itu memang mesti diperbaiki. Banyak celah yang amat mungkin menjadi embrio moral hazard yang muncul dari undang-undang itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 26 September 2025 dengan tema Menjamin BUMN Sehat dan Bersih. Bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat ya. Sehat, seperti BUMN ini? Ya, mestinya sehat. Ya. Mestinya sehat, tapi banyak yang bertanya-tanya, Bang, kalau kemudian Kementerian BUMN diubah menjadi badan. Memang dikatakan setingkat menteri, tetapi kalau kita lihat contoh yang di tempat lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal akhirnya ditingkatkan menjadi Kementerian Investasi walaupun BKPM tetap ada. Salah satu alasannya adalah katanya untuk memperkuat posisinya. Ketika BUMN nanti diasuh atau diatur oleh sebuah badan, apakah itu bisa benar-benar membuatnya menjadi sehat dan bersih, Bang? Ya, mudah-mudahan semua keputusan itu diambil berdasarkan hasil riset yang mendalam ya. Kajian ya? Kajian yang mendalam, bukan suka-suka gitu. Mungkin pada pemerintahan sekarang itu diturunkan satu tingkat, pada pemerintahan berikutnya lagi dinaikkan lagi gitu. Kalau seperti itu kan itu berarti coba-coba namanya. Daripada coba-coba, ya coba dibicarakan secara mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat tentang rencana perubahan rancangan undang-undang BUMN itu. Salah satu alasannya katanya dengan menjadi badan, maka ini adalah langkah depolitisasi BUMN karena ditengarai BUMN di masa menjadi kementerian, diatur oleh kementerian, itu banyak sekali kepentingan politik, katanya dibancak atau bagaimana? Bagaimana tuh, Bang? Ya, sepanjang banyak pejabat itu dari politik, tentu kepentingan politik itu tidak bisa dinihilkan. Lebih kuat ya? Ya, jadi tergantung niat orangnya sih, bukan tergantung siapanya gitu. Iya. Kalau kita melihat kemudian kementerian berubah menjadi badan, apakah itu serta-merta akan bisa membuat BUMN sehat dan bersih? Kita akan bahas itu, Bang Gauden. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 26 September 2025, menjamin BUMN sehat dan bersih. Menjamin BUMN sehat dan bersih. Baru 7 bulan berlaku, kini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN kembali diperbaiki. Wajar, bahkan niscaya bahwa belait yang diketok pada Februari lalu memang meski diperbaiki. Banyak celah yang amat mungkin jadi embrio moral hazard muncul dari undang-undang tersebut. Selain soal Kementerian BUMN yang fungsinya dipertanyakan akibat kehadiran lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pasal yang menyebut pejabat BUMN bukan penyelenggara negara juga jadi celah menganga bagi potensi masuknya perilaku culas. Celah itu teramat dalam karena dengan aturan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak bisa memeriksa direksi dan komisaris BUMN yang terindikasi korupsi. Padahal sudah jadi rahasia umum, perusahaan BUMN yang sakit-sakitan karena terus merugi, salah satunya diduga akibat perilaku korup sebagian pejabat mereka. Perusahaan asuransi Jiwasraya jadi contoh kasus teranyar. Izin usaha perusahaan BUMN itu bahkan sampai dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2025 akibat gagal bayar. Kasus hukumnya pun terus bergulir mengingat kerugian negara mencapai 16,81 triliun rupiah. Kasus itu sekaligus membuka mata betapa bobroknya tata kelola di BUMN asuransi tersebut. Itu baru Jiwasraya. Bagaimana dengan tata kelola BUMN lainnya? Amat mungkin bila tidak segera dicegah, peristiwa serupa bakal terjadi di BUMN lainnya.
Namun dengan adanya pasal 9G Undang-Undang Nomor 1/2025 yang menyebut anggota direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, KPK tak dapat lagi menyidik perusahaan plat merah itu. Boleh jadi aturan tersebut awalnya dimaksudkan agar BUMN bisa lebih leluasa bergerak dan para petingginya tidak takut untuk membuat keputusan terobosan karena bisa dianggap menyalahi aturan. Namun tidak bisa disalahkan pula jika ada yang menilai bahwa aturan itu diutak-atik untuk melepaskan petinggi BUMN dari jeratan hukum pemberantasan korupsi. Keberadaan pasal itu jelas sangat mengerikan. Petinggi BUMN dapat bekerja secara sembarangan dalam menjalankan perusahaan karena semua keputusan mereka dilindungi oleh undang-undang. Penggelapan modal kerja perusahaan misalnya bisa saja dilakukan secara terang-terangan karena mereka tak takut lagi diperiksa KPK. Padahal BUMN dimodali oleh negara atas nama masyarakat. Karena itu, kita perlu mengapresiasi para pembuat undang-undang yang pada 7 bulan kemudian kembali teringat bahwa BUMN ialah perusahaan milik negara. BUMN jelas memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi negeri ini. Selain menjalankan fungsi pelayanan umum, perusahaan plat merah itu juga berfungsi menjadi alat negara untuk mencari keuntungan, tentunya demi memajukan kesejahteraan umum. Namun apa jadinya jika perusahaan BUMN terus merugi, apalagi akibat perbuatan korup? Bahkan tak sedikit BUMN yang tiap tahun bolak-balik disuntik penyertaan modal negara PMN akibat terus merugi. Rakyat sebagai pemodal utama tentu yang paling dirugikan. Sementara itu, dengan undang-undang yang ada, pembuat kerugian bisa lepas dari pertanggungjawaban. Risiko terparah paling hanya dicopot dari jabatan. Maka, dalam menyusun undang-undang BUMN yang baru, kali ini DPR dan pemerintah mesti benar-benar mendengar aspirasi masyarakat. Parlemen jalanan yang sempat terjadi pada akhir Agustus lalu tentu bisa menjadi pengingat bahwa masyarakat sudah tak mau lagi aturan hukum diutak-atik seenaknya. Soal pengaturan dan koordinasi BUMN yang kini di bawah Danantara, masyarakat tak mempersoalkannya. Selagi BUMN masih mendatangkan keuntungan bagi negara, mau siapapun yang mengelola asal tak korup, itu tak jadi soal. Rakyat lebih membutuhkan jajaran profesional yang piawai mengelola uang rakyat demi kemajuan ekonomi bersama. Dengan mengembalikan aturan bahwa pejabat BUMN ialah penyelenggara negara, fungsi pengawasan kian menguat. Kehati-hatian menjalankan tata kelola BUMN lebih bisa dijamin tanpa mesti takut diterungku karena membuat terobosan yang memang dibutuhkan. Itu ialah jalan menuju BUMN yang sehat, bersih, dan menguntungkan. Jika usaha negara untung, rakyat sebagai pemodalnya pun tentu ikut untung. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini kita melihat dalam proses perubahan kementerian menjadi badan penyelenggara BUMN, Anda optimis itu akan memperbaiki BUMN atau seperti apa Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Tidak yakin jawabannya gitu Pak Leo. Oh, tidak yakin. Kenapa Pak?
Tidak yakin karena tidak didukung oleh undang-undang yang rapi dan baik. DPR kita itu merubah-rubah catatan negara, tapi undang-undang yang sebaiknya itu melindungi rakyat dan melindungi badan usaha milik negara itu diabaikan. Maka itu negara ini sakitnya sudah luar biasa, Pak Leo. Sakitnya itu bukannya sakit bisa diobati paracetamol, tidak. Sakit harus ditata ulang DPR itu. Maka berharap penataan ulang ini tentunya adalah penataan ulang DPR baru semuanya, partai baru semuanya. Baru negara ini bisa mencerminkan sesuatu yang baik untuk ke depan. Kalau yang sekarang kita tidak bisa berharap, Pak Leo. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan, kalau itu dijadikan cerminan, jadi tidak yakin ini bahwa perubahan status kementerian menjadi badan memperbaiki keadaan BUMN. Bagaimana Bang? Ya, tapi saya melihatnya setelah 7 bulan berlakunya Undang-Undang BUMN revisi yang ketiga ya. Saya melihat keinginan sekarang untuk merevisi lagi atau revisi yang keempat ini sebagai pertobatan legislasi ya. Pertobatan? Ya. Kenapa Bang? Karena mereka akhirnya sadar gitu bahwa pasal-pasal yang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 1 2025 itu antara lain itu tidak mencantumkan atau membebaskan para petinggi BUMN maupun Danantara sebagai penyelenggara negara, itu kan berdampak bahwa kerugian BUMN itu bukan kerugian negara, sehingga aparat penegak hukum seperti KPK itu tidak bisa masuk ke sana. Pasal 9G ya, di Undang-Undang Nomor 1 itu disadari betul oleh para pembuat undang-undang, sehingga itu yang mau direvisi. Salah satu yang mau direvisi di dalam kesempatan sekarang. Kan ada 3 argumentasi merevisi ini kan. Yang pertama itu mengembalikan roh BUMN sebagai penyelenggara negara. Yang kedua itu memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2025 tentang wakil menteri tidak boleh merangkap komisaris itu. Yang ketiga itu menentukan status Kementerian BUMN yang sebagian tugas besar yang sekarang diambil oleh Danantara untuk menjadi badan penyelenggara, bukan lagi sebagai kementerian. Regulator begitu ya. 3 ini yang dimasukin di dalam rancangan undang-undang yang diharapkan oleh DPR itu selesai di bulan Oktober ini. Apakah itu kemudian bisa benar-benar, Bang Gaudens, kalau memang benar-benar revisi ini berjalan seperti yang tadi Abang katakan, akan benar-benar menjadi alat yang kuat untuk menyehatkan dan membersihkan BUMN? Karena ya kita tahu juga banyak BUMN yang kondisinya tidak sehat sama sekali dan ada beberapa kali juga tidak bersih, Bang. Kalau secara konsep rancang membangun BUMN sudah benar gitu. Dengan revisi yang sekarang ya. Akan tetapi antara apa yang diharapkan dan apa yang dilaksanakan pasti berbeda ya. Kita tahu bahwa di BUMN sekarang itu dari dulu sampai sekarang ya banyak mereka yang berjasa di dalam kontestasi gitu kan, masuk di sana gitu kan. Apalagi sekarang itu banyak sekali rangkap jabatan di sana, sehingga BUMN yang diharapkan untuk dikelola secara profesional di dalam sebuah penelitian yang dilakukan Ombudsman maupun oleh KPK itu bahkan hampir 49% itu yang mereka rangkap jabatan di BUMN itu tidak kompeten. Tidak punya kapasitas. Kalau kita melihat arahnya sih ini kelihatannya akan bisa cepat ini Bang, menjadi badan penyelenggara BUMN. Kalau itu nanti sudah ada, apa yang harus dilakukan lagi untuk memastikan bahwa BUMN ini bisa sehat dan bersih, Bang? Ya BUMN itu kan ada komisaris, ada direksinya. Mestinya kalau semua perangkat itu berjalan, ya, BUMN itu tidak akan rugi gitu. Karena tidak jalan, maka selama ini kan rugi mulu gitu kan. Bahkan ada BUMN yang melakukan monopoli, diberi hak monopoli, tapi juga rugi gitu. Masih rugi juga ya? Rugi juga gitu. Sampai harus meminta pelaku swasta membantu usahanya begitu ya? Ya itu problemnya. Jadi ada kesadaran yang saya sebut tadi pertobatan legislasi,
DPR dan pemerintah itu bertekad untuk membuat rancangan undang-undang BUMN yang keempat ini menjadi yang lebih baik gitu. Pertanyaan besar kita juga satu hal, Bang. Ketika kita lihat sekarang Danantara dengan cepat bergerak mengaktifkan BUMN, lalu bagaimana nanti hubungan kedudukannya dengan badan penyelenggara BUMN? Karena kita tahu persis di beberapa kementerian lembaga yang lain kalau ada bukan hanya satu penentu, itu malah bisa menghambat keputusan dan geraknya. Tapi kita akan bahas bagian berikut. Bang Oden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Oden, kalau kita melihat yang akan direvisi pasal 9G itu kan tadinya semacam memberikan kekebalan bagi para pengurus BUMN dari konsekuensi hukum akibat tindakannya. Tapi kalau itu nanti direvisi, harapannya tidak seperti itu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, Bang, ketika BUMN dalam sekian lama umur Republik ini sering dibancak, kita bilang begitulah, lalu sering dipakai untuk yang Bang Oden tadi katakan, memberikan posisi-posisi itu sebagai ucapan terima kasih karena kemarin sudah dibantu pada saat pemenangan. Bagaimana perilaku-perilaku tidak sehat ini nanti benar-benar bisa diminimalkan lah ketika ada badan penyelenggara BUMN? Ya mungkin saya mengutip tulisan Bung Hatta ya di dalam Demokrasi Indonesia. Salah satu tulisan itu satu kalimat yang menarik buat saya itu menteri politik masuk jadi menteri, tapi cari uang untuk partainya. Oh, kira-kira seperti itu yang ditulis Muhammad Hatta. Oke. Nah, kita berharap siapapun yang ditugaskan di BUMN benar-benar bekerja untuk kepentingan sebenar-benarnya gitu, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena BUMN itu di dalam filosofinya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi ada nilai sosial yang dibebankan kepada BUMN oleh negara gitu. Nah, karena itu kita berharap dengan perubahan undang-undang ini, mereka yang bekerja di BUMN itu tidak perlu takut gitu ya. Jangan karena disebut penyelenggara negara, akhirnya takut untuk berbuat baik gitu kan. Bisa jadi gitu ya? Ya. Tetapi pada sisi lain, mereka yang ditempatkan di BUMN itu benar-benar karena profesionalitasnya, bukan karena terima kasih seperti yang terjadi selama ini. BUMN itu jangan jadi sapi perah gitu. Pertanyaannya, Bang, ini kan ketika banyak perubahan terjadi ya, ini dalam waktu berapa, 7 bulan sudah direvisi lagi, lalu statusnya dari BUMN di bawah kementerian menjadi di bawah kepala badan penyelenggara. Bagaimana kita bisa berharap bahwa para pelaku direksi, komisaris di BUMN itu tetap tenang, maksimal bekerja, karena kan sedikit banyak hal-hal ini kan mengganggu pikiran, perasaan mereka, Bang. Ya kalau di dalam realitanya kan, ketika Danantara itu didirikan, BUMN itu kok lebih nyaman berada di sana ketimbang berada di kementerian. Karena di kementerian itu kan diutak-atik ya. Belum seumur jagung bekerja di BUMN tiba-tiba diganti gitu kan. Itu berarti ada problem yang memang harus diselesaikan di kementeriannya, bukan di Danantaranya. Kalau misalnya menjadi badan penyelenggara BUMN, diharapkan badan itu menjadi regulator saja. Biarkanlah operatornya ada di Danantara gitu, sehingga dua-duanya saling check and balance gitu. Iya. Tapi berarti nanti pengurusnya, kepala badannya itu harus orang yang benar-benar berbeda dengan eksekutornya atau Danantaranya, begitu kan, Bang? Oh iya, kalau merangkap lagi kan kembali lagi tidak akan menjadi benang kusut ya. Nah, bagaimana benang kusut ini ditegakkan? Ya mestinya profesional semua sih. Kalau nanti ada badan penyelenggara BUMN, kemudian nanti yang mengawasi BUMN itu kan ini kan regulator, Bang. Yang mengawasi BUMN itu siapa, Bang, nanti, Bang? Ya secara kelembagaan itu kan ada Kementerian Teknis juga ya. Semua BUMN itu ada yang menginduk kepada Kementerian BUMN selama ini, tetapi secara teknis juga di bawah Kementerian Teknis gitu. Karena itu memang posisi
orang-orang di BUMN itu ya kesana kemari dia. Jadi kepada siapa dia bertuan, di sanalah dia tunduk gitu. Semoga tuan yang tertingginya adalah kita sebagai rakyat ya Bang ya. Ya berharap sih seperti itu. Seperti baik. Kita harap BUMN akan menjadi sehat dan bersih. Bang Gaudin, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, dengan mengembalikan aturan bahwa pejabat BUMN adalah penyelenggara negara, fungsi pengawasan semakin menguat. Kehati-hatian menjalankan tata kelola BUMN lebih dijamin tanpa harus takut diterungku atau dipenjara karena membuat terobosan yang dibutuhkan. Itu adalah jalan menuju BUMN sehat, bersih, dan menguntungkan. Kalau usaha negara untung, rakyat sebagai pemodal Anda dan saya tentu akan ikut untung. Saya Leona Samasubi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.